atau pemakaian berlebih. Iya. Nah, pemakaian pita suara berlebih, dan dia ini mungkin termasuk ya namanya presenter atau apa ya itulah ya, Heeh. pembawa acara. Jadi Iya. mesti ngomong terus kan. Jadi mana dia bilang kemarin tuh kalau nggak salah dia dari apa ya, dari jam berapa sampai jam berapa terus lanjut lagi apa gitu ya. Dari pagi sampai jam 3 pagi, Iya Dok. sebenarnya mungkin itu Heeh. baru infeksi. Cuman tapi kalau dia singgung operasi berarti udah ke arah ada penonjolan di pita suara gitu, Heeh. benjolan mungkin di pita Heeh. suaranya. Bisa jadi itu namanya nodul pita suara atau polip pita suara. Heeh. Nah biasanya sih yang pada pekerja gini biasanya ke arah nodul pita suara Heeh. gitu. Iya, nodul pita suara itu di Termasuk gejalanya apa, Dok? Apa persis yang dialamin si Raffi ini, iya Dok? biasanya suara seret. Heeh. Mungkin tapi suara seret juga bisa pada orang yang sering batuk lama seperti TBC, itu juga bisa. Heeh. Infeksi-infeksi lainnya lah, suatu peradangan namanya, peradangan pada rongga tenggorokan atau tenggorokan sebut laring ya, Heeh. itu juga namanya laringitis jatuhnya. Heeh. Nah itu peradangan bisa atau karena benjolan. Heeh. Nah penyebabnya banyak, karena bisa peradangan atau bakteri tertentu atau Heeh. memang infeksi yang lainnya, virus gitu. Heeh. Katanya dia sampai ada luka juga katanya di tenggorokannya itu mungkin juga, Dok, ya Ya bisa mungkin dari si karena nodul itu. pemaksaan dia, mungkin pengen batuk kan, mengeluarkan Heeh. dahak atau eh, apa yang ganjel gitu kan. Nah itu Heeh. yang kita nggak tahu kan, tapi memang itu saya curiga memang ke arah laringitis kronis et causa vocal abuse ya, vocal Heeh. abuse. Heeh. Jadi kayak tapi dicurigai nodul pita suara, mungkin itu makanya ada omongan harus dioperasi ya. Heeh. Iya. Ya nodul pita suara itu dia ini ya, dicuriganya dia nodul ya, nodul pita suara. Nodul Jadi itu seperti benjolan loh benjolan ya. di pita Heeh. suaranya. Jadi pita suara kita kan ada di kanan dan di kiri. Heeh. Kalau nodul pita suara biasanya bilateral sih, atau di dua sisi gitu. Biasanya sepertiga anterior atau di medial gitu. Heeh. Di depan. Jadi ini pita suara di depannya di arah ke depan atau ke arah tengah gitu. Itu Heeh. untuk nodul. Heeh. Memang tata laksananya atau pengobatannya itu istirahat suara sebenarnya. Kalau dia Heeh. belum masih meradang banget, biasanya ya masih serak-seraknya itu ya nggak terlalu ya. Heeh. Mungkin ini karena udah diindikasikan untuk operasi, berarti benjolannya sudah lumayan ya, semuanya Heeh. udah menonjol, makanya Heeh. segera dioperasi. Takutnya tambah besar gitu kan. Heeh. Kalau besar bahayanya takutnya jadi sesak atau susah bernapas lah gitu. Iya, tapi katanya dia juga nyebut katanya kalau misalnya nggak ditanganin itu dia benar-benar katanya benar-benar kehilangan suaranya gitu loh. Iya benar. Bisu katanya Iya bisa. bisa sampai bisu. Heeh. Sampai nggak ngeluarin suara lah ya maksudnya Heeh. itu. Makanya obatnya itu ya apa, terapi itu atau Heeh. dioperasi dengan syarat dia juga istirahat suara gitu. Iya, katanya dia harus istirahat suara selama 6 bulan itu benar Benar, ya, Dok, 3 kayak gitu. sampai 6 bulan benar. Heeh. Iya. Dengan catatan benar-benar memang nggak ngeluarin suara ya dia. Heeh. Iya. Gitu. Benar-benar nggak boleh ngeluarin suara sedikit pun, itu dia nggak boleh ya. Nggak boleh. Heeh. Terus mungkin pencegahannya untuk orang-orang seperti ini yaitu jangan memakai suara berlebih. Simpel sih Heeh. sebenarnya. Heeh. Jadi memakai suara berlebih dengan ya istirahat cukup ya. Udah Heeh. pasti. Iya. Nah, kata kalau gejala awal dari nodul ini kalau menurut pengakuan si Raffi ini, Dok, ya, itu katanya dia awal-awalnya itu tuh suara dia tuh serak gitu kan. Cuma sama dia dibiarin, dicuekin gitu. Sebenarnya serak itu awal mulanya terjadi gangguan atau peradangan pita suaranya. Awalnya itu sebenarnya udah disadari harusnya. Nah, tapi kalau sudah berlama-lama sampai 2 minggu lebih, itu kita di bagian THT jadinya mencurigai ada suatu benjolan gitu. Kok nggak reda-reda gitu kan. Mungkin dia udah ngobatin mungkin sebelumnya atau enggak gitu kan. Kalau dia obatin dalam waktu 2 minggu nggak ada sembuh atau nggak ada perbaikan, ya harusnya ada pemeriksaan lanjutan dengan itu tadi, laryngoscopy indirect atau teropong ya, pakai teropong kamera gitu, dilihat ada benjolan apa enggak di pita suaranya kayak gitu. Iya, tuh kalau kita benjolan itu apa? Tapi benjolan tuh nggak kita rasain ya, Dok, ya? Nggak, biasanya nggak terlalu berasa, kecuali yang dirasa itu tadi itu cuma suara serak, kadang sampai sesak
gitu kan, atau sampai ada yang mengganjal seperti mau batuk gitu ya, paling gitu. Iya, kira saya dulu kena tiroid itu kayak ada yang bola di sini tuh nggak sampai kayak gitu Iya, ya. enggak. Iya, itu tadi penyebabnya tuh karena dia mengeluarkan suaranya itu Dia berlebihan, overuse ya, kita bilang terlalu ekstra lah gitu, oke, suaranya. Biasanya pada penyanyi ini atau presenter ya, guru juga gitu. Jadi itu apa ya, yang maksa gitu ya, makanya suara dia teriak, dia di atas teriak dan terus-terusan gitu kan, jadinya terus menerus gitu. Iya, itu selain itu ada penyebab lain nggak dok, selain pita suara terlalu dipaksakan itu dok? Nggak ada sih sebenarnya penyebab. Kalau untuk penyakit ini ya memang karena suara itu, tapi kalau untuk penyakit suara serak lainnya bisa jadi karena asam lambung juga bisa tiba-tiba serak, atau karena TBC atau infeksi paru juga bisa menyebabkan juga suara serak, atau karena emang tumor atau kanker di laring ya, ada perokok misalnya begitu, yang kayak ada di bungkus rokok yang dibolongin. Nah itu awalnya sebenarnya dulu suaranya serak dulu, serak dua minggu tidak hilang, maksudnya sudah 2 minggu lebih tidak pernah hilang gitu. Tapi kayak Raffi ini kayaknya nodul dia tuh yang Ya, ada benjolan. saya sih nodul kalau masih suara serak karena pemakaian vocal abuse ya. Itu sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok ini untuk si presenter di Lampung ini kan presenter kan cukup banyak ya penyanyinya. Iya benar, dicegah bisa, tapi itu tadi pemakaian suaranya kita udah kontrol sendiri loh. Oh kayaknya ini misalnya dari pagi udah ngoceh dengan tekanan yang kuat, mesti diistirahat dulu kan, redakan dulu. Nanti mungkin kalau ada job pagi sore mungkin ya boleh, tapi dengan suaranya juga jangan yang ekstra gitu kan. Udah ada mic, sebenarnya udah ada mikrofon, jadi jangan berlebihan lagi, harusnya sih begitu. Ya kontrol di suara aja sebenarnya. Kontrol di suara. Perlu ada asupan gitu nggak dok? Ya paling cuma minum apa ya, banyak minum air putih ya begitu ya, antioksidan juga boleh. Kalau makanan semuanya sah-sah asal sehat, bersih. Iya gitu. Nanti Raffi itu dia kalau misalnya dibiarkan itu ya efeknya dia tuh bisa bisu, bener itu dia bisa ya dok? Iya bisu. Bisu. Dan itu sulit berbicara ya, bisu itu bisa nggak bisa bicara sama sulit bicara gitu ya. Mungkin bisa tapi jadinya hilang gitu ya, misalnya kayak berat gitu ya, mungkin berat, memang suaranya juga berat kan ya. Iya. Nah ini bisa sembuh total nggak sih dok penyakit ini sebenarnya? Bisa sembuh total asal tadi ikutin prosedurnya untuk istirahat suara sama terapi bicara ya. Jadi nanti kalau sudah dioperasi kan dia pasti ada perlukaan. Nah, luka bekas operasi itu bertahap nanti akan terapi gitu kan, jadi nanti pakai suaranya pelan-pelan, mungkin dengan ada yang nggak usah tinggi-tinggi benar gitu. Iya, jadi tapi kalau presenter kayak Raffi itu kayaknya berat sih ya, karena itu nyari duitnya di situ. Iya bener. Jadi sebenarnya dilema ya buat dia ya. Jadi untuk orang-orang pekerja yang memang pakai pita suara ya agak sulit memang. Cuman ya nggak ada salahnya sih untuk istirahat, mungkin itu saatnya untuk kita istirahat berbicara, atau memakai suaranya jangan berlebih aja gitu loh. Kan berlebih itu nggak baik memang kan, jadi itu karena berlebih gitu loh. Iya. Nah nanti ini kalau dia mengulangi lagi bisa kambuh lagi dan bisa lebih parah lagi nggak ya? Kalau parah tergantung, bisa lebih parah atau sama aja. Iya, itu memang harus dioperasi dok, yang nggak ada jalan lain kalau nggak dioperasi ya. Kalau benjolan tuh pasti, tapi kalau masih peradangan cuma tebal-tebal aja mungkin dokter masih bisa pakai obat medikamentosa dulu. Cuman kalau dari THT sudah menyarankan untuk dioperasi berarti itu sudah ada benjolan. Namanya nodul atau polip pasti harus dibuang. Iya.